Alkisah, di hamparan barat Pulau Jawa yang subur, terbentanglah sebuah negeri yang berada di bawah naungan kebesaran kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu Sunda. Di pesisirnya, kehidupan berdenyut kencang di sebuah bandar niaga bernama Banten Girang. Letaknya sedikit ke pedalaman, di tepi Sungai Cibanten, menjadikannya pusat pemerintahan sekaligus gerbang ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Bandar ini ramai dikunjungi para saudagar dari berbagai penjuru dunia, membawa dan menukar rempah-rempah, kain, serta barang berharga lainnya. Penguasa Banten Girang kala itu adalah Prabu Pucuk Umun, seorang pemimpin yang teguh memegang adat dan kepercayaan leluhur. Di bawah kepemimpinannya, Banten Girang menjadi wilayah yang makmur dan dihormati. Namun, Sang Prabu tidak menyadari bahwa di ufuk timur, angin perubahan tengah berhembus kencang. Kekuatan baru dari Kesultanan Demak dan Cirebon, yang membawa panji-panji ajaran Islam, mulai menancapkan pengaruhnya dan perlahan mendekat ke jantung kekuasaannya. Tanah Banten saat itu adalah sebuah kanvas budaya yang kaya. Kepercayaan Sunda wiwitan dan ajaran Hindu hidup berdampingan, membentuk tatanan sosial yang telah mengakar selama ratusan tahun. Ritual dan upacara adat menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, menghormati gunung, sungai, dan hutan sebagai tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan dunia. Kehidupan di Banten Girang berjalan seperti biasanya. Roda perdagangan terus berputar, dan para petani menggarap sawah dengan damai. Namun, di antara hiruk-pikuk pasar dan ketenangan pedesaan, bisik-bisik tentang ajaran baru mulai terdengar. Para ulama dan pendakwah datang secara bergelombang, membawa cahaya Islam yang mulai diterima oleh sebagian masyarakat pesisir. Mereka datang bukan dengan pedang, melainkan dengan kebijaksanaan dan tutur kata yang menyejukkan hati. Panggung sejarah pun telah tertata. Banten Girang berdiri sebagai benteng terakhir dari tatanan lama di pesisir barat, sementara kekuatan baru yang membawa perubahan besar tengah bersiap di ambang pintu. Takdir sedang merajut sebuah babak baru bagi tanah ini, sebuah babak yang akan melahirkan seorang pahlawan, sebuah kesultanan, dan sebuah kota yang kelak akan menjadi pusat peradaban baru bernama Serang. Syahdan, dari Kesultanan Cirebon, datanglah seorang ulama agung yang namanya harum di seluruh penjuru Nusantara. Beliau adalah Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar Islam di Tanah Jawa atau Wali Songo. Beliau bukanlah orang sembarangan. Darah bangsawan Pasai dan Pajajaran mengalir di tubuhnya, dipadukan dengan ilmu agama yang mendalam yang beliau timba hingga ke Tanah Suci Mekah. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Tanah Banten bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari sebuah rencana besar yang mendapat ridho dari Allah. Atas restu dari para wali dan Sultan Demak, beliau mengemban misi suci untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa, sebuah wilayah yang masih kental dengan pengaruh Pajajaran. Misi beliau adalah membuka gerbang hidayah bagi masyarakat Banten dengan jalan damai dan penuh hikmah. Setibanya di Banten, Sunan Gunung Jati tidak langsung menunjukkan kekuatan. Beliau memilih untuk membaur dengan masyarakat, mengajarkan Islam melalui keteladanan akhlak yang mulia. Beliau mendirikan padepokan, tempat para penduduk dapat belajar tentang tauhid, tentang kebaikan, dan tentang cara hidup yang diridhoi Allah. Dalam waktu singkat, harisma dan kedalaman ilmunya membuat banyak orang terpikat dan dengan sukarela memeluk agama Islam. Pengaruh Sunan Gunung Jati tumbuh pesat, menyebar dari desa ke desa di sepanjang pesisir. Beliau melihat potensi besar di Tanah Banten, sebuah wilayah strategis yang bisa menjadi pangkalan syiar Islam yang kuat di Nusantara. Namun, beliau juga menyadari bahwa untuk mewujudkan visi besar itu, diperlukan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kokoh, yang mampu menandingi wibawa Banten Girang dan kerajaan Pajajaran. Maka, dalam tafakurnya, Sunan Gunung Jati memohon petunjuk kepada Allah. Beliau tahu, tugas besar ini tidak bisa diemban sendirian. Beliau mempersiapkan kader terbaiknya, seorang pemuda yang memiliki keberanian singa, kesalehan seorang wali, dan kecerdasan seorang pemimpin.
Pemuda itu tidak lain adalah putranya sendiri, yang kelak akan menjadi ujung tombak dalam mendirikan peradaban baru di tanah Banten. Di antara para murid dan pengikut Sunan Gunung Jati, bersinarlah sosok seorang pemuda gagah perkasa bernama Maulana Hasanuddin. Beliau adalah putra kandung Sunan Gunung Jati dari istrinya yang bernama Nyi Kawunganten, seorang putri bangsawan setempat. Sejak kecil, Maulana Hasanuddin telah ditempa dengan ilmu agama dan ilmu kanuragan oleh ayahandanya. Dalam dirinya terpadu semangat dakwah dan jiwa kepemimpinan yang diwarisinya dari sang ayah. Setelah melihat pengaruh Islam semakin kuat dan jumlah pengikutnya semakin banyak, Sunan Gunung Jati memanggil putranya untuk menghadap. Dalam sebuah pertemuan yang hikmat, sang ayah menatap dalam-dalam mata putranya dan memberikan sebuah tugas suci. Beliau memerintahkan Maulana Hasanuddin untuk melanjutkan perjuangan dakwah secara lebih luas, yaitu dengan mendirikan sebuah pusat kekuasaan Islam di Banten. Perintah itu bukanlah tugas yang ringan. Maulana Hasanuddin ditugaskan untuk menaklukkan Banten Girang, pusat kekuasaan Prabu Pucuk Umun. Penaklukan ini bukan bertujuan untuk menumpahkan darah, melainkan untuk membuka jalan bagi syiar Islam agar dapat menyebar tanpa halangan. Sunan Gunung Jati membekali putranya bukan hanya dengan pasukan, tetapi juga dengan doa, strategi, dan restu yang menjadi kekuatan utamanya. Dengan penuh ketaatan dan semangat yang membara, Maulana Hasanuddin menerima amanah besar tersebut. Beliau segera mengumpulkan para pengikutnya yang setia, terdiri dari para santri, pendekar, dan masyarakat Banten yang telah memeluk Islam. Dukungan pasukan juga datang dari Kesultanan Demak dan Cirebon, menunjukkan bahwa misi ini adalah perjuangan bersama kekuatan Islam di Jawa saat itu. Maka, berangkatlah Maulana Hasanuddin beserta pasukannya menuju Banten Girang. Langkahnya tegap, hatinya mantap, dan jiwanya berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Beliau membawa misi untuk menggantikan kekuasaan lama dengan sebuah tatanan baru yang berlandaskan keadilan dan ajaran Islam, sebuah misi yang akan mengubah wajah sejarah tanah Banten untuk selamanya. Maulana Hasanuddin dan pasukannya tiba di dekat Banten Girang. Namun, beliau tidak langsung menyerbu. Sesuai ajaran ayahnya, jalan damai harus diutamakan. Beliau mengirim utusan kepada Prabu Pucuk Umun, menawarkan persahabatan dan mengajak sang Prabu untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Prabu Pucuk Umun, yang merasa kekuasaannya terancam dan setia pada keyakinan leluhurnya, menolak ajakan tersebut dengan tegas. Karena jalan diplomasi menemui jalan buntu, konfrontasi pun tak terhindarkan. Namun, legenda populer menceritakan bahwa pertarungan antara kedua kubu tidak terjadi dalam bentuk perang besar yang menghancurkan. Pertarungan itu diselesaikan melalui sebuah adu kesaktian yang menjadi simbol pertarungan antara kekuatan lama dan baru. Adu kesaktian yang paling terkenal adalah adu ayam jago. Dikisahkan, kedua pemimpin sepakat untuk mengadu ayam jago milik mereka. Ayam jago Maulana Hasanuddin yang perkasa berhadapan dengan ayam jago Prabu Pucuk Umun. Dengan izin Allah, ayam jago milik Maulana Hasanuddin berhasil memenangkan pertarungan. Kemenangan ini dianggap sebagai pertanda bahwa kekuasaan Prabu Pucuk Umun memang sudah waktunya untuk berakhir. Melihat kekalahannya sebagai sebuah takdir, Prabu Pucuk Umun dengan ksatria menepati janjinya. Beliau menyerahkan kekuasaan Banten Girang kepada Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun beserta para pengikutnya yang masih setia kemudian memilih untuk menyingkir, pergi ke pedalaman di wilayah Gunung Kendeng, yang konon menjadi cikal bakal masyarakat Baduy dalam yang hidup terisolasi hingga kini. Dengan demikian, Banten Girang berhasil dikuasai oleh Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1526 Masehi tanpa pertumpahan darah yang berarti. Kemenangan ini disambut gembira oleh para pengikutnya dan masyarakat yang mendambakan perubahan. Namun, setelah mengamati keadaan, Maulana Hasanuddin merasa bahwa Banten Girang yang terletak di hulu sungai tidaklah strategis untuk menjadi ibu kota sebuah kesultanan maritim yang besar dan bercita-cita mendunia. Setelah menguasai Banten Girang, Maulana Hasanuddin tidak lantas berpuas diri. Beliau sadar, untuk membangun sebuah kesultanan yang besar, kuat, dan berpengaruh di jalur perdagangan dunia,
Beliau memerlukan sebuah ibu kota baru. Lokasi ibu kota haruslah strategis, mudah diakses dari laut, memiliki sumber air yang cukup, serta tanah yang subur untuk menopang kehidupan penduduknya. Dimulailah sebuah perjalanan spiritual dan fisik oleh Maulana Hasanuddin. Beliau menyusuri pesisir pantai, mengamati muara sungai, dan menjelajahi dataran rendah di sekitar Teluk Banten. Beliau tidak hanya menggunakan pertimbangan logika dan strategi militer, tetapi juga melakukan salat istikharah dan bertafakur, memohon petunjuk langsung dari Allah untuk menunjukkan lokasi yang paling diberkahi. Dalam perjalanannya, beliau ditemani oleh para penasihat dan orang-orang kepercayaannya. Mereka bersama-sama menelaah setiap jengkal tanah, merasakan hembusan angin laut, dan mempelajari aliran air. Pencarian ini bukanlah hal yang mudah. Banyak tempat yang terlihat bagus, namun tidak terasa tepat di dalam hati sang calon sultan. Beliau mencari sebuah pertanda, sebuah isyarat ilahi yang akan meyakinkan hatinya. Daerah pesisir Banten saat itu sebagian besar masih berupa rawa-rawa dan hutan lebat yang ditumbuhi pohon nipah. Namun, di antara rawa-rawa tersebut, terdapat dataran-dataran yang lebih tinggi dan subur, dialiri oleh cabang-cabang sungai Cibanten. Disinilah Maulana Hasanuddin memfokuskan pencariannya, merasa bahwa di antara hamparan inilah tempat yang dijanjikan itu berada. Kesabaran dan keikhlasan Maulana Hasanuddin dalam mencari ridho Allah akhirnya akan membuahkan hasil. Perjalanannya yang penuh perenungan itu membawanya semakin dekat pada sebuah penemuan yang tidak hanya akan menentukan letak ibu kota, tetapi juga memberikan nama abadi bagi kota tersebut. Sebuah nama yang lahir dari pemandangan sederhana namun penuh makna. Suatu ketika, dalam perjalanannya yang tak kenal lelah, Maulana Hasanuddin tiba di sebuah dataran yang luas dan subur. Di sana, matanya disuguhkan pemandangan yang menenteramkan jiwa. Terhampar persawahan yang luas, hijau menguning, dengan bulir-bulir padi yang merunduk tanda siap panen. Pemandangan itu bukanlah hal yang aneh, tetapi ada sesuatu yang istimewa di sana. Beliau melihat sekelompok besar petani sedang beristirahat dan berkumpul di tengah sawah. Mereka duduk bersama dalam satu barisan, makan bekal, dan bercengkerama dengan akrab. Pemandangan orang-orang yang duduk bersama dalam satu barisan di persawahan itu disebut oleh penduduk setempat sebagai sawah sarean atau sarean. Kata sarean bermakna sebaris atau satu barisan. Pemandangan ini menyentuh hati Maulana Hasanuddin. Ada pula versi lain dari kisah ini yang menyebutkan bahwa Maulana Hasanuddin tidak hanya melihat para petani, tetapi juga melihat sekelompok orang, termasuk para ulama dan pengikutnya, sedang duduk berdiskusi bersama di sebuah gubuk di tengah sawah. Kegiatan berkumpul untuk bermusyawarah ini disebut saerang-an, yang berarti satu kelompok, satu suara, atau satu pertemuan untuk mufakat. Visi tentang persatuan dan musyawarah ini sangat menginspirasinya. Baik itu visi tentang sarean, sebarisan, maupun saerang-an, satu kelompok musyawarah. Keduanya memberikan makna yang sama bagi Maulana Hasanuddin, persatuan, kebersamaan, dan kesatuan tujuan. Beliau mendapatkan ilham dari Allah bahwa inilah pertanda yang dicarinya. Ibu kota baru harus dibangun di atas fondasi semangat persatuan, seperti para petani yang bekerja bersama atau orang-orang yang bermusyawarah untuk mufakat. Dengan hati yang mantap, beliau menunjuk lokasi tersebut. Di tanah lapang yang menjadi saksi bisu pemandangan penuh makna itu, beliau bertekad akan mendirikan pusat pemerintahannya. Lokasi ini dianggap sempurna, dekat dengan laut untuk pelabuhan, namun cukup terlindung, dan tanahnya subur untuk pertanian. Dari kata sarean atau saerang-an inilah, nama agung untuk ibu kota baru itu akan lahir. Setelah lokasi ditetapkan, Maulana Hasanuddin memimpin langsung proses pembangunan kota baru. Rawa-rawa di sekitar lokasi dikeringkan dan diuruk, parit-parit besar digali untuk sistem drainase sekaligus pertahanan, dan tata letak kota dirancang dengan cermat. Ribuan orang, dari prajurit hingga rakyat biasa, bekerja bahu-membahu dengan semangat gotong royong yang luar biasa. Maulana Hasanuddin kemudian secara resmi menamakan kota baru tersebut Serang. Nama ini diambil dari peristiwa yang menginspirasinya,
yaitu pemandangan sawah sarean atau musyawarah saerangan. Nama Serang menjadi simbol dan doa, sebuah harapan agar kota dan kesultanan yang dipimpinnya selalu dilandasi oleh semangat persatuan, kebersamaan, dan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai jantung kota, dibangunlah sebuah keraton megah yang diberi nama Keraton Surosowan. Keraton ini tidak hanya menjadi tempat tinggal sultan dan keluarganya, tetapi juga pusat administrasi pemerintahan Kesultanan Banten. Di depan keraton, terhampar alun-alun luas yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dan tak jauh dari sana, didirikan pula sebuah masjid agung yang megah, yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Banten, sebagai pusat ibadah dan syiar Islam. Tata kota Serang dirancang mengikuti falsafah kosmologi Islam Jawa, di mana keraton, pusat kekuasaan, alun-alun, pusat rakyat, dan masjid, pusat spiritual, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pembangunan ini menandai berdirinya sebuah peradaban baru. Serang bukan lagi sekadar nama, melainkan telah menjadi sebuah kota yang hidup, berdenyut, dan siap mengemban takdirnya. Dengan berdirinya kota baru Serang sebagai ibu kota, Maulana Hasanuddin pun dinobatkan menjadi Sultan pertama Kesultanan Banten dengan gelar Sultan Maulana Hasanuddin. Momen ini menjadi titik awal dari sebuah era baru, di mana Serang menjadi pusat dari salah satu kesultanan Islam paling kuat dan berpengaruh di Nusantara. Visi Sunan Gunung Jati telah terwujud melalui tangan putranya. Di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin dan para penerusnya, Serang tumbuh menjadi kota metropolitan yang masyhur. Pelabuhan Banten di Teluk Banten, yang menjadi gerbang utama kota, ramai disinggahi kapal-kapal dagang dari Persia, Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa. Lada menjadi komoditas utama yang membuat Banten, dengan Serang sebagai pusatnya, menjadi sangat kaya dan disegani. Serang tidak hanya maju dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga menjadi pusat penyebaran dan pengkajian Islam yang penting di Asia Tenggara. Banyak ulama dari berbagai negara datang untuk mengajar dan belajar di Masjid Agung Banten. Kota ini melahirkan banyak cendekiawan dan karya-karya tulis keagamaan yang berharga, menyebarkan cahaya ilmu ke seluruh penjuru kepulauan. Masa keemasan Kesultanan Banten mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17 Masehi. Pada masa ini, Serang menjadi kota yang makmur, modern, dan memiliki kekuatan militer yang mampu menandingi kekuatan kongsi dagang Belanda, VOC. Namun, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Konflik internal di dalam keluarga keraton, terutama antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji, dimanfaatkan oleh Belanda. Akibat politik adu domba Belanda, Kesultanan Banten perlahan-lahan melemah. Puncaknya adalah ketika Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menghancurkan Keraton Surosowan pada tahun 1808 Masehi dan secara resmi menghapuskan Kesultanan Banten beberapa tahun kemudian. Serang pun kehilangan statusnya sebagai ibu kota sebuah kesultanan yang merdeka dan berdaulat. Meskipun kesultanan telah tiada dan keratonnya telah hancur, semangat dan nama Serang tidak pernah padam. Kota ini terus hidup, menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah hingga kemerdekaan Indonesia. Kini, Serang kembali mendapatkan kehormatannya sebagai ibu kota Provinsi Banten, meneruskan warisan agung Sultan Maulana Hasanuddin sebagai kota yang dibangun di atas fondasi persatuan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.